Ke match kita yang kedua, game pertama antara Blacklist International melawan Aura Fire. Oke, dan ini dia ya. Dengan adanya potensi jungling lebih cepat pastinya. Dengan emblem yang dibawa. Ini kan cukup menjadi pembeda juga ya. Hades di sini pakai Master Assassin, Van di sini pakai adanya Season Hunter. Dari segi damage to monster juga pastinya harusnya akan lebih besar. Tapi yang pasti jangan lupa juga nih buat teman-teman langsung aja beli tiket isl.gg/SPS MLBB Tickets untuk nanti kita ketemuan di Istora Senayan ya bersama dengan tim dan idola player kalian juga tuh. Waduh, COD bos. COD bos. Aduh. SPS. Oh ini bukan apa namanya kopi darat. Kopdar. Iya. Kopdar. Kopi darat sembari minum kopi di pinggir Istora Senayan tuh bang. Waduh. Starlingnya. Iya, tapi sudah ada satu buah rotasi yang cukup cepat di sini oleh Van karena memang sudah level 4 juga ya, bakal coba untuk mengganggu area jungle yang dimiliki oleh Hades. Oh, ya cicilan dari Astral Ricola pedes ya? Pedes. Apalagi ini semakin kan jauh makin sakit kan? apalagi kan ini assassin ya. Dia pasti tipis juga. Dan sakit banget damage-nya. Tadi udah mulai harus diwaspadain. Kembali ada teror dari Astral Recall ini lumayan menghantui terus-menerus ya. Iya, terus dia langsung recall juga dengan mananya yang tadi udah cukup terkuras ya. Tapi satu buah setup kali ini sudah mulai mengarah ke arah turtle pertama di area river bottom lane. Edward di lini depan nih kayaknya sih bakalan ya dibiarkan saja karena memang kalau kita lihat posisi dari Hadesnya lebih milih untuk mengamankan atau mencuri adanya orange buff yang dimiliki oleh seorang Van. Karena emang biasanya kayak gitu sih. Fanny nggak terlalu, nggak terlalu yang ngekontes ke arah turtle yang pertama dan seperti yang tadi aku bayangkan juga ini pergerakan dari Freddy ini bakal megangin ke arah Lancelot ya. Memang tapi balik lagi nggak ada power of retribution dari Blacklist sehingga ya Hades masih cari untuk kompensasi aja nih trading dari turtle ditukar dengan adanya satu orange buff. Ya lumayan lah ya daripada rugi-rugi amat gitu. Tapi nampaknya tadi Van sedikit coba untuk mengarah ke arah orange buff yang dimiliki oleh Hades tapi dihalau pergerakannya oleh Edward jadi mau gak mau harus diurungkan aja niatnya sementara. Ini masih lumayan cukup pasif ya so far. Belum ada lagi adanya tim fight yang terlihat tapi lihat Astral Ricola lumayan untuk menyicil tapi Flicker mencoba untuk membuka the way of Dragon kali ini mengarah ke arah seorang Reza disusul dengan ada satu border revelation yang bakal coba langsung di pop up aja ke arah belakang tapi masih bisa mendapatkan adanya satu buat turn Rose. Iya, dimana Renajai berhasil untuk di pick off kali ini. Meanwhile, Edward yang bakal coba untuk dicicil dipaksa cancel recall-nya terlebih dahulu. Cukup membuang waktu. Dikasih stiker-stiker dulu. Hades di sini harus mengkalkulasikan adanya energinya. Balik lagi dari segala macam assassin. Fanny ini yang paling ya dependent terhadap purple buff. Tapi inisiasi udah mulai terjadi di mana Kabuki bakal coba untuk dimainkan kembali steel cable-nya Hades. Bahkan Kabuki masih bisa bertahan. Wave Dragon dari Nejai. Van masih mengejar ke arah belakang dengan ada sebuah pattern execution. Satu hit terakhir dan Van mengeluarkan retribution-nya untuk membuat dari Oheb terkena dari efek burn-nya. Karena ini pakai flame retribution ya. Nggak kelihatan. Ya, tapi lumayan lah ya berhasil mengeksekusi seorang gold lane itu jadi harga yang cukup baik pastinya. Tapi Haji dicicil-cicil aja kali ini dan Astral Echo membuka atau ya memberikan efek slow aja sih so far. Nggak bisa meng-cancel sih soalnya ya. Enggak, dia cuma ngasih marking di bawahnya ya. Oke, tapi ini dia turtle yang kedua. Setup sudah mulai dilakukan di mana Van memegang turtle tersebut sendirian aja tapi zoning out dilakukan oleh Reza dan Pahlevi. Ini kayak satu orang ya. Emang satu orang kan namanya kan nama Pahlevi. Iya, Reza Pahlevi itu nama paling banyak yang ada di dalam kelas-kelas. Parah. Coach Pahlevi bilangin. Tapi memang bener enggak? Tapi paling pasti ada di cocok ya. Kayak udah sepaket gitu. Kalau nama Reza belakangnya pasti Pahlevi gitu. Nggak Arab ya? Gak Reza yang lain. Ada. Oke. Tapi sejauh ini memang Aura Fire memegang kendali ya atas dari segi gold yang memang dipegang juga. Bahkan Thunderbird udah selesai. Van masuk dengan pattern execution yang mengejar keberadaan dari Oheb. Dan killing spree diamankan di tangan dari Van. Hades mengacak-acak lini belakangnya. Tapi dengan tidak adanya energi yang banyak, Hades harus mundur terlebih dahulu. Walaupun Reza almost is never enough. Hampir aja bisa mempick off keberadaan dari Hades dengan root manipulation yang bahkan kali ini high terpick
off dengan satu buah Wave Dragon dan Haji pun memfollow up dengan adanya satu buah Road Manipulation. Ya, banyak banget resource yang dikeluarkan, namun ya setidaknya bisa ditekarkan dengan adanya satu buah permainan objektif di atas. Tapi Fun Card Road ini berhasil menumbangkan nyawa dari jungler yang dimiliki oleh Aura Fire di sana. Sayang banget ya, tadi sebenarnya mau coba untuk dapetin satu buah otak taret, tapi ternyata Devin terlalu jauh. Dan kali ini sudah ada setup lagi dari Rinjai. Kali ini nampaknya dengan ada dua Wave Dragon yang masih belum ada. Jadi Kabuki masih cukup aman so far. Oke, dan ternyata di sini Van pakainya ke arah Bloody Retribution ya, teman. Ternyata terbalik, yang pakai Flame Retribution adalah Hadesnya. Tapi sejauh ini dengan adanya objektivitas yang ditabung oleh Aura Fire, mereka dapetin keunggulan dari segi turret yang sekarang udah mulai didorong juga. Bahkan lihat Reza di tengah yang masih cukup berani untuk bisa mendefense outer middle turretnya walaupun sneaky picky. Di area rumputan akan terjadi adanya pertemuan antara Hai dan juga Haji, tapi nampaknya tidak ada follow up berlebih dan tidak ada inisiasi lanjutan, sehingga mereka hanya saling beradu poke aja dan mundur masing-masing. Iya, karena kalau kita lihat juga sebenarnya tim fightnya juga lebih ke arah ya udah cicil satu balik, tapi dari Bravest Fighter yang terpaksa harus dibuka kali ini dari seorang Palevi memaksa seorang Hades yang mundur terlebih dahulu, tapi Road Manipulation ternyata damage-nya masih belum cukup untuk menumbangkan seorang lapu-lapu di sisi sana. Namun lihat sudah ada satu buah, ini tukeran gak sih? Switch ya? Oh, oke. Ya, cukup cepat swap ya. Karena kalau kita lihat di atas belum tumbang, tapi sudah ada switching roll yang terjadi juga di sini. Tapi lihat sudah mulai akan mencoba mencil dengan adanya satu buah turtle. Astral Echo dibuka, tapi ternyata retribution dari seorang Fan di sini masih cukup on point karena memang Hades juga nggak memaksa untuk membuka retrinya ya. Yap, nggak masuk juga ya tadi, nggak nyampe ke area dari turtle-nya tersebut. Tapi lihat Kabuki sekarang sudah mensecure ke arah Golden Staff plus Palevi dengan Bloodlust X-nya. Meanwhile Hades di area mid lane agak cukup harus berwaspada ria karena tidak ada purple buff yang melindungi kaki-kakinya, sehingga energinya harus ditahan-tahan terlebih dahulu. Efek tahun terkena terhadap seorang Fan, tapi Fan masih terlalu tebal untuk kali ini. Purple buff yang sudah mulai terjadi adanya keramaian, terkena efek knock up dan bahkan remote manipulation di follow up dengan adanya sebuah Wave Dragon. Fan berhasil di pick off di tangan teman-teman dari Blacklist International. Meanwhile Kabuki yang ternyata pun berhasil untuk bisa mendapatkan objektivitas satu outer middle turret yang sangat-sangat fatal. Yes, itu jadi pengalihan isu aja tadi ya, penculikan yang dilakukan ke arah seorang Fan. Tapi satu buah objektif, bahkan mungkin mau mencoba untuk mendapatkan area top lane juga, karena itu kayak cuman tinggal dua tetes saja. Setup position kalian sudah mulai terlihat juga dari teman-teman Aura Fire. Bakal coba untuk mengurungkan niat teman-teman dari Blacklist untuk bisa mendefense. Tapi nampaknya lihat efek dari Terrified yang dimiliki oleh Shadow Strike dari seorang Valentina ini yang kadang-kadang memang bikin jadi galau gitu, karena jadi agak sedikit di mabuk asmara gitu pergerakannya soalnya ya. Mau maju kok ke kiri. Bener, jadi kayak bingung gitu, puyeng. Ya tapi itu sih yang membuat hero-hero inisiator kayak gitu lumayan akhirnya jadi miskalkulasi kan. Kayak Kaja udah flicker kena efek terrifying aja lumayan susah, tapi Kabuki langsung mengeluarkan satu buah Battle Mirror Image untuk mundur ke arah belakang. Tapi dengan manipulation bakal coba untuk dibuka lagi. Blazing Duet mendefense dirinya dari satu sergapan yang dilakukan oleh Edward. Gak ada damage yang cukup, walaupun kali ini satu bottom turret yang bakal coba untuk dicicil oleh Blacklist International ini udah di-clear terlebih dahulu, sehingga dua player dari Aura Fire mereka masih coba untuk defense terlebih dahulu. Yes, masih akan coba untuk di defense seperti adanya inner turret di area top lane juga ya. Walaupun akhirnya di area bottom lane gak bisa coba untuk dipertahankan lagi. Namun Fan lihat permainan yang cukup agresif kali ini. Wave Dragon justru malah menjauhkan posisi dari Fan supaya purple buff-nya masih bisa diamankan oleh Hades. Yap. Dan itu aksi pengusiran yang baik ya dari Renajai, diusir aja. Ya sana lu. Ya kan, ditendang. Tapi sekarang dengan adanya keunggulan yang dimiliki oleh Fire, mereka siap banget dan mereka pede banget untuk nge-set up ke arah Lord yang pertama. Lordnya belum enhance, Blazing Duet dibuka, Edward mengganggu pergerakan, tapi Hades is coming. Retribution dari Fan is on point, sehingga tidak ada aksi pencurian yang berhasil yang dilakukan oleh Hades. Oke. Satu buah objektif lagi berhasil dikantongnya oleh teman-teman dari Aura Fire. Ini bakal semakin diunggulkan lagi tentunya untuk nge-push ke arah mid lane berarti ya harusnya ya. Atas. Harusnya ke atas ya. Masih yang lebih cukup besar HP yang terkikis. Tapi ya udah masih akan coba untuk melakukan setup defensif aja dari teman-teman Blacklist. Sementara area bottom lane bakal menjadi satu buah objektivitas lagi dari teman-teman Aura. Namun lihat
Battle Mirror Image-nya masih bisa menyelamatkan nyawa dari Kabuki. Wow, 4 player ya dari Blacklist International, bahkan 5 siap siaga untuk mendefense adanya push dari Aura Fire di arah bawah. Mereka masih harus mundur terlebih dahulu karena udah nggak ada outer turret nih di menit yang ke-10. Blacklist International udah kehilangan 3 outer turret ya, sehingga Aura Fire mereka memiliki vision yang lebih luas lagi, apalagi dibantu dengan adanya Astral Echo. Ini visionnya makin kelihatan lebar banget. Iya, udah gitu mana cooldownnya bentar banget ya, kayak cuma 2-3 detik kan gak sih? Apanya tuh? Astral Echo. Astral Echo. Astral Echo lumayan lama sih. Oh iya kah? Ultinya. Astral Recall kebalik. Skill 2-nya kan? 9 detikan. Iya, ya bisa nge-spam lah ya. Tapi lihat di sini The Wave Dragon malah justru ke arah seorang Palevi, tapi nampaknya masih cukup aman karena memang itu bukan menjadi satu target yang cukup mudah ya, cukup tebal pastinya dari seorang lapu-lapu. Tapi di sisi lain kali ini Lordnya masih akan coba untuk berjalan. Ini masih Lord pertama, masih cukup crispy untuk bisa di defense terlebih dahulu untuk teman-teman dari Blacklist. Jadi ya enggak terlalu banyak yang bisa mereka dapatkan dari teman-teman Aura, tapi setidaknya memaksakan Haji membuka satu buah reload manipulation ya. Walaupun Flicker juga tadi udah keluar ya dari Iya. high, tapi setidaknya ada inner turret nih, karena memang biasanya kalau Lord pertama ini dipaketkan dengan inner turret yang sekarang masih coba untuk mati-matian di defense. Oheb terkena dengan Astral Recall yang cukup menyakitkan. Oheb harus mundur terlebih dahulu nampaknya, tapi high terpick off dengan Master Assassin yang aktif dari Hades, membuat dari high kali ini harus terpunish untuk kedua kalinya. Itu kayak baru ngedip langsung kayak Lo hilang. Itu juga kayak orang habis kecelakaan kan, kalau baru jatuh kayak bingung, masih bingung dulu. Loh kok saya tiba-tiba di sini gitu ya. Loh, kok hilang ya? Iya. Tapi itemnya di sini sebenarnya nggak terlalu jauh ya dari network yang berbeda. Jungler yang beda banget ya. Tuh dua 2.500 bedanya. Bedanya empat satu item. item. Satu item ya. Oke. Itu kan udah jadi Thunderbelt, War Axe, ditambah Guardian Helmet mau ke arah Endless Battle. Sedangkan tadi Fanny-nya ya baru jadi Malefic ya. Malefic Roll sama satu lagi apa ya. Ya itu ya, tapi ya karena memang permainan-permainan yang nih lihat Fanny sih benar-benar lini depan banget. Dan Dapat lagi. berhasil mendapatkan satu buah Purple Buff. Nampaknya di sini ada Blazing Duet yang dilakukan oleh Kabuki. Masih bisa mencoba untuk mendapatkan satu nyawa tambahan. Namun Bravos Fighter yang ternyata masih bisa didecoy oleh teman-teman dari Blacklist di sana ya cukup puas dengan adanya satu buah pick off aja, karena mereka bisa melakukan objektif lagi ke arah Lord yang kedua. Ya karena tadi PR-nya juga ada di Renajai ya. Ya. Di saat kayak mau ada kontes, mau ada gangguan-gangguan, Wave Dragon-nya selalu on point, Benar. diusir mundur. Dan tidak ada Renajai, tidak ada yang bisa ngebuka juga dari vision-nya, sehingga Lord bisa didapatkan tanpa adanya kontes sama sekali. Walaupun ya sekarang split push mungkin adalah jawaban juga untuk Blacklist International. Mereka mau coba untuk ngantongin objektif dulu karena bottom turret tadi hampir saja bisa dihancurkan juga di arah innernya, tapi ada backupan nih dari Aura Fire, itu Palevi yang langsung ngusir mundur pergerakan dari Hades. Ya agak susah juga sih kalau misalnya mau 1v1 situation sama lapu-lapu ya. Mau instant kill juga dia tebel banget gitu. Tapi ya lihat permainan agresif banget dari seorang Hades sana. Tapi karena dia nggak punya purple buff, jadi mainnya nggak bisa yang terlalu maksimal. Sementara inner turret di arah bottom lane berhasil kantongi oleh teman-teman dari Aura Fire. Ditambah lagi nih Lord kedua ya, masih ada pasifnya untuk gebrakan pertama, mungkin bisa menyicil setengah HP dari base turret. Yap, oke. Puncture masih coba untuk maju lagi. Lini belakang dari Blacklist International belum. masih terlalu kuat karena balik lagi high ground-nya juga strong ya. Di situ Ya, ada ada Oheb. Oheb sama Haji juga, tapi tidak dengan inner turret di arah middle dan bottom yang sekarang sudah mulai dirontokin. Renajai masuk dengan adanya sebuah jet kundo, tapi belum ada follow up dan belum ada inisiasi berlebih lagi. Astral Echo kembali di pop up. Lihat dengan adanya Cicilannya. marking nih di kaki-kakinya sehingga hitboxnya makin gede lagi. Balance Rage aja tadi nggak terlalu nyampe sebenarnya, tapi akhirnya jadi kena. Jadi kayak ada tambahan boostingan ya. Dan lihat gold earn-nya di sini masih cukup didominasi oleh teman-teman dari Aura Fire sendiri ya. Tapi Wah, lihat, sakit banget. sakit banget Hades. Gak punya purple buff, terpaksa harus mundur daripada harus terculik ya dari damage yang sudah mulai dikantongi oleh teman-teman dari Aura Fire sendiri. Dia udah mulai sakit banget sih. Karena balik lagi di sini Fanny kan hybrid ya. Dia masih ada item attack-nya dari War Axe sama Endless Battle tadi kan. Dan ya di sini Hades benar-benar pure attack. Jadi tipis banget juga. Sedangkan dari Van ya dia sustain ada, dia damage juga ada, sehingga kalau 1v1 situation gitu walaupun Master Assassin dari Hades kayaknya nggak cukup sih, apalagi dengan adanya perbedaan tadi item juga ya. Ada beberapa gold yang akhirnya menjadi gap yang harus terlihat, sehingga di saat kayak gini nih kita bisa lihat pattern execution dari Van
langsung menggertak keberadaan dari Hades untuk mundur terlebih dahulu. Ya agak sulit sih, dia mau melakukan split push pun ya lawannya sesama assassin, jadi rotasinya bakal cepet banget. Jadi beberapa split push berhasil digagalkan juga, tapi ada satu buah Astral Echo yang sudah di pop up juga. Melihat posisi dari teman-teman dari Blacklist di sini sudah mulai terlihat juga. Menunggu lagi dengan ada satu buff flicker Wave Dragon, tapi justru akan coba untuk di cancel Bravest Fighter. Di sana bakal coba untuk mengunci ke arah seorang Renjai di sana, tapi ternyata masih cukup aman, namun tidak untuk seorang nyawa dari Oheb yang berhasil didapatkan dengan ada satu Blazing Duet dari seorang Kabuki. Oke, Wave Dragon curian ternyata membuat dari Edward. Kali ini berhasil di-punish di tangan dari Reza dengan IMU terhadap Way of Dragon-nya. Dua player dari Blacklist menghilang dan Reza juga udah mulai tercicil dari segi HP-nya. Purple buff terinvasi, tidak ada purple buff untuk Hades dalam beberapa detik ke depan, sehingga Lord yang sekarang sudah mulai di-start oleh Aura Fire. Tidak akan adanya kontes karena balik lagi di sini Hades kalau misalkan dia bisa masuk belum tentu dia bisa keluar. Aduh, agak susah sih memang ya. Jadi ya mau gak mau di sini coba untuk meng-cut minion aja supaya tidak bisa mendapatkan satu buah objektif dari teman-teman Aura, tapi nampaknya tidak untuk di area base art atas. Yang masih cukup kuat sih high ground yang dimiliki oleh teman-teman dari Blacklist sendiri. Oke, dan pergerakan yang baik ya dari Hadesnya, dia mau coba untuk clear dulu di tengah biar nggak ada minion yang ngedorong. Dan itu adalah sneaky picky yang memang harus dilakukan juga untuk seorang Fanny dalam keadaan yang cukup tertinggal ya. Apalagi dari segi zona farmingnya makin sempit lagi, vision dari Aura Fire juga makin besar. Tapi Lord in hand yang ketiga sekarang sudah muncul di arah atas. Masih mencoba untuk memberikan adanya sedikit kejutan. Setidaknya Hades kalau misalkan mau trade deh nggak apa-apa. Tapi Wave Dragon kali ini mulai terkonek di mana Van terpanis, killing spree diamankan di tangan dari Hades. Ini hal yang cukup berbahaya di saat ada Lord yang bakal coba untuk dikawal. Aura Fire hanya tersisa 4 player aja. Ya, setidaknya mungkin masih bisa dapetin satu lane lah ya atas ya. Dengan dari satu pasif dari Lordnya kali ini. Tapi lihat masih akan coba untuk mendefense terlebih dahulu. Tidak membiarkan Lordnya bisa masuk, tapi lihat Livi HP-nya terkikis cukup banyak dari damage yang dimiliki oleh seorang Edward. Tapi di sisi tengah kali ini juga masih cukup aman. Ini setup defensifnya benar-benar kuat banget sih dari Blacklist ya. Oh ini Cutthroat tadi masuk ya ke Kabuki, Masuk. tapi Kabuki mundur dulu. Memang masih bisa bertahan, tapi sejauh ini ada Rena Rapati mengamankan purple buff. Tapi balik lagi, yang butuh purple buff tuh Hades. Ya, susah juga sih mau nungguin Hadesnya di bawah sono. Jadi ya udahlah kita ambil aja dulu ya daripada harus diikhlaskan ke arah teman-teman dari Aura Fire. Tapi lihat pergerakan yang agresif dari teman-teman Aura ini masih bisa di tackle ya sama teman-teman dari Blacklist juga. Masih kuat lah ya dari segi defensive high ground-nya. Dan ini susah banget sih dari Hades mau targeting ke arah Kabuki. Di sana Kabuki juga dia punya Twilight Armor bahkan. Iya makanya tadi masuk ke Cutthroat-nya ke Kabuki nggak langsung hilang. Kalau nggak ada Twilight Armor itu dia bisa hilang sih. Plus dia udah nyeker banget, nggak ada sepatu sama sekali. Dia langsung bikin ke arah Wind of Nature sebagai security di dalam dirinya. Plus perbedaan yang cukup signifikan adalah dari segi roamernya. Memang roamer dari Renjai ini lebih tipikal yang ya dia butuh sustainability untuk bisa melakukan pick off. Sedangkan Hai yang lebih ke arah utility, apalagi dengan adanya Ancient Talisman. Spam skill kayak gini nih yang membuat akhirnya player-player dari Blacklist International kecicil. Iya lumayan kan maksa harus menggunakan adanya healing ya yang dimiliki. Tapi ya setidaknya masih bisa dapetin satu buah objektif lagi tadi ya, orange buff-nya. Itu pun harus dijagain 3 orang. Harus. Karena ya ini vision balik lagi dari Aura Fire udah makin gede ya kan, apalagi tadi ada Hai di situ yang bisa membantu juga untuk memastikan ada siapa di area orange buff tersebut. Meanwhile di purple buff-nya Hades yang benar-benar butuh banget Van masuk mencoba untuk mengkontes, tapi Retribution dipaksakan untuk keluar sehingga Hades nggak dapat kembali dari purple buff-nya. Tapi ini adalah kesempatan di saat sama-sama mengeluarkan Retribution ternyata ya. Jadi harusnya ini bakal ada kontes yang benar-benar gambling banget harusnya. Ya harga yang mahal sih sebenarnya, tapi seenggaknya mempersempit lagi Hades untuk bisa main lebih agresif karena dia nggak punya adanya purple buff ya. Ini mungkin bakalan dikontesin karena lihat setup yang sudah dilakukan oleh teman-teman dari Aura di sini cukup kuat. Renjai ini nunggu momentum aja nih. Iya. Multi flicker kemana ini gue? Tapi kayak bisa aja. Kalaupun dia mau tendang Van-nya nggak ada yang secure ke arah
Lord ya, Lordnya. karena Hadesnya ya udah dia tahu dia susah banget untuk kontes sehingga ya dia coba untuk mainin lane-nya dulu, dia dorong lane bawahnya karena ini jadi PR banget sih kalau misalkan nanti Lord yang sekarang udah muncul beserta dengan adanya minion-minion yang besar, ya ini udah terlihat ya dari segi perbedaan dari power push-nya juga. Aura Fire tinggal mengawal aja nih Lord yang evolve di menit yang ke-20 gak kerasa loh. Perasaan kayak cepet ya? Karena fasenya main push terus juga mungkin ya. Tapi lihat Oheb di sana real manipulation sudah mulai dipop juga dari Haji untuk mengusir mundur aja Levi flickernya. Tapi ternyata nggak mendapatkan siapapun. Rinje nggak dapat satu buah duo dragon tadi ya. Dia bahkan udah terpaksa membuka dari satu buah flicker juga. Tapi nampaknya di sisi bawah terjadi sebuah penculikan Edward. Yang bahkan dari seorang Renegade-nya di sana terpaksa harus membuka atau membuang ada satu immortality. Begitu juga dari Kabuki. Tapi ternyata masih bisa diculik. Satu buah nyawa lagi, mortality sudah mulai pecah juga. Levi, dua dragon dari seorang Hades sana berhasil hilang nyawanya. Itu wave dragon bohongan ya dari Iya, Reza. dari Reza. 3 player hilang dari Blacklist Internasional. Asal Eko dibuka Oheb, menahan sendirian. Mampukah Oheb bertahan tapi tidak cukup. Ternyata harus terhilangkan kembali. 4 player dari Blacklist Internasional, tersisa Haji sendirian. Gak ada Kabuki. Sehingga kali ini bakal coba untuk sekuat tenaga. Aura Fire gak ada bantuan dari minion sehingga tidak berhasil untuk menyelesaikan gamenya di menit yang ke-21. Tapi lihat, masih ada satu wave dengan adanya real manipulation defensif kali dari Haji. Menerima damage yang cukup besar juga. Asal recall kali ini dibuka, asal Eko dan bahkan masih ada Levi mencoba untuk nge-clear kembali dari segi wave minionnya. Tapi masih belum berhasil. Karena player-player dari Blacklist International sudah spawn kembali. Wah ini game min 1 jantung lagi ya? Lagi dan lagi begini ya. Game pertamanya selalu begini kenapa? Pemanasan. Pemanasan. Masih betul. ngantuk. Apakah masih ngantuk juga ya? Kayaknya enggak sih. Ngantuknya lebih ke karena habis makan siang kali ya. Benar-benar. Langsung lemes lagi. Tapi kita bakal melihat sedikit instant replay-nya di mana tadi bagus banget ya. Cicilan-cicilan dari Kabuki. Bahkan dia tidak mengeluarkan satu buah blazing duet tapi masih bisa mendapatkan Edward. Walaupun ya mau gak mau ditukarkan dengan nyawanya. Tadi Levi coba untuk nge-push sih ke arah belakang, tapi agak sedikit susah juga, nggak adanya satu buah minion wave. Mau nggak mau teman-teman dari Aura Fire harus kembali reset lagi, bermain lebih rapi lagi juga tentunya. Karena menit 21 nih kalau meninggal sekali aja lama banget hidupnya. 70 detikan lah ya, lumayan lah. Tapi Lord yang kelima, wow, Lord kelima sudah akan muncul. Tapi ini tuh kayak, tau gak sih kemarin MSC Echo versus Blacklist? Echo versus Blacklist, Echo versus Onyx. Onyx nahan sampai 7 Lord. Dia nggak dapet Lord sama sekali tapi dia bisa comeback. Tapi mudah-mudahan ini nggak kejadian ya karena kita akan melihat dari Aura Fire. Mereka masih coba untuk dapetin dulu ke arah Lordnya, tapi walaupun ini susah banget sih. Defensive mechanism dari Blacklist International luar biasa. Bahkan tadi coba untuk split push juga dari Hadesnya, tapi udah bakal coba untuk join the fight aja kali ini. Lihat Edwardnya di depan banget nih, bener-bener ngeganggu banget. Tapi dengan ada satu buah Astral Again? Iko, tapi nampaknya satu buah Duel Dragon udah mulai di-pop up ke arah seorang lapu-lapu. Tapi Winter ternyata save the day. Oheb di belakang bakal coba langsung aja diharas habis-habisan oleh seorang Fan, tapi terpaksa membuang ada satu buah immortality dari Fan. Membuat teman-teman dari Aura Fire bakal coba untuk bermain disiplin lagi. Karena ini udah banyak banget resource yang dikeluarkan sih. Immortality udah banyak banget yang pecah juga. Tapi perbedaan minion di arah mid dan bottomnya ini jadi PR banget sih. Karena tadi semuanya Blacklist International langsung berbondong-bondong untuk mundur. Untuk heal dari segi HP-nya dulu. Plus dia mau langsung clear dulu. Karena ini udah harus diwaspadain. Karena jangan sampai minion jadi MVP. Nah, balik lagi apalagi udah nggak punya base turret ya, jadi nggak ada defensif tambahan. Tapi masih akan coba untuk membuka ada satu buah Bravest Fighter dari seorang Levi kali ini yang mengecoh juga pergerakan dari teman-teman Aura. Ternyata masih bisa didapatkan Lordnya oleh Hike. Sementara waktu akan coba untuk lanjutkan lagi dengan ada satu peperangan. Reza terpaksa terbuang satu buah Winter dan juga ada Immortality Ruby di Playstone di sana berhasil menculik adanya seorang Kabuki. Tapi di sisi belakang Fan, lihat permainan yang agresif banget. Haji bahkan harus membuka ada satu buah flicker, tapi ternyata belum bisa menambah seorang Fan. 2 tukar 2, tidak ada Kabuki kembali di saat adanya Lord yang sekarang muncul. Karena balik lagi damage per second dari Kabuki yang akan bisa membantu base-nya ini akan rontok
perlahan-lahan. Tapi sekarang wave manajemen minion di arah mid dan bottom yang dimanfaatkan oleh Aura Fire. Karena Topi ini bakal dibiarkan begitu saja. 3 player Tracer dan Blacklist International bakal coba langsung saja mendefense. Adanya Lord yang sekarang langsung dikawal oleh Aura Fire. Tapi dengan high ground yang begitu kuat dengan adanya Haji dan juga Oheb. Tapi lihat, Immortal dari Oheb berhasil untuk di take down dan bahkan Phantom Execution mengeksekusi dari Oheb tersebut dengan 70 detik ke depan. Harus bertahan terlebih dahulu. Haji sendirian. Dan kali ini Haji berjuang sendirian dengan base yang cukup terbuka. Aura Fire masih mencoba untuk berfokus. Fania mengusir keberadaan dari Haji, tapi base-nya masih bisa dimiliki Aura Fire di game